Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ya, kita lanjutkan mata pelajaran kita yaitu akidah. Ya. Di jam yang pertama kita sudah menjelaskan beberapa hal seperti ahamiyah akidah ahamiyah akidah. Kita sudah menjelaskan bukti dalil kenapa akidah itu penting Pertama, Rasulullah SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau hanya fokus kepada dakwah tauhid, dakwah akidah, syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian bukti yang kedua, setiap kali Rasulullah SAW hendak mengutus para sahabat ke suatu kaum, maka wasiat pertama yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka adalah hendaknya hal yang pertama kali yang mereka dakwakan adalah perkara tauhid, perkara akidah. Baru setelah mereka faham, setelah mereka setuju dengan perkara tauhid, barulah diajarkan masalah-masalah yang lainnya. Masalah-masalah sholat. Sholat itu tiang agama. Bahkan sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Pada hari kiamat, amalan yang pertama kali diperiksa, yang pertama kali dihisab itu adalah amalan kita sholat. Menunjukkan sholat ini ibadah yang sangat-sangat agung, sangat-sangat penting. Kalau nggak penting, kenapa sholat ini dikatakan sebagai tiang agama? Jadi bahkan sholat itu pemisah, pembeda antara mana yang muslim dan mana yang kafir. Bahkan para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka ia telah kafir. Menunjukkan pentingnya sholat bagi seorang muslim. Akan tapi sholat ini adalah hal yang kedua setelah masalah tauhid. Jadi seorang dai itu sebagaimana yang di dalam wasiat Nabi SAW pada Mu'ad, sebelum engkau mengajarkan sholat, engkau harus ajarkan masalah tauhid dulu. Gitulah. Jadi tauhid ini lebih penting, akidah ini lebih penting daripada sholat. Kemudian kita masuk pada masalah yang baru. Masdarut talaqi 'inda ahli sunnah wal jamaah. Masdar at-talaqi 'inda ahli sunnah wal jamaah. Masdar itu artinya barometer atau standar. Talaqi itu artinya pengambilan ilmu, belajar atau mengambil ilmu, sama aja. Jadi barometer kita, standar kita dalam mengambil sebuah ilmu itu apa? Di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Di sini dijelaskan oleh penulis, ya'tamidu Ahlus Sunnah wal Jamaah fi talaqqihim al-ahkam wal aqaid wa kulli umuri din ala masdarain asasiyain huma. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap atau menyandarkan pada pembelajaran mereka, pada talaqqinya mereka di dalam masalah hukum-hukum dan akidah-akidah
dan seluruh perkara-perkara agama ala masdarain asasiyain, mereka menyandarkan pada dua barometer, dua standar. Apa itu kedua barometer tersebut? Yang pertama adalah kitabullah, ya, Al-Qur'an, ya, kitabullah, mushaf. Apa dalilnya? Kama qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ilallah, ya. Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ilallah. Dan apa yang kalian perselisihkan pada masalah tertentu, fa hukmuhu ilallah, maka kembalikan hukumnya kepada Al-Qur'an, maka kembalikan hukumnya kepada Allah, kepada kitabullah. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, wa qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah, ya, apa yang diturunkan dari Tuhanmu. Apa itu yang diturunkan? Kitabullah, ya. Ini dalil bahwasannya Al-Qur'an adalah masdar talaqi kita. Jadi ketika, ya, kita mengamalkan suatu amalan atau suatu ibadah, maka pastikanlah amalan tersebut, ibadah tersebut ada tertera dalam Al-Qur'an, ada tertera dalam kitabullah. Apabila sebuah ibadah tersebut di luar dari masdar ini, di luar dari barometer ini, yaitu Al-Qur'an, maka amalan itu tertolak, sia-sia, ya, sia-sia, mubadzir, ya. Apalagi ibadah ini cuma dari akalnya manusia, ya, dari pandai-pandaiannya manusia, dibikinlah amalan baru yang enggak ada masdarnya, ya, enggak ada rujukannya, dia bikin amalan sendiri, enggak ada amalan itu di dalam Al-Qur'an, maka ini amalannya akan sia-sia, jadi debu yang bertebangan, ya. Seperti contohnya orang yang berzikir sambil joget-joget, ya, katanya zikir itu sampai merasuk ke dalam hati, ya, apalagi kok bisa terbang loh, ya, bisa terbang, ya. Maka zikir seperti ini tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak pernah Rasulullah contohkan pada kita. Jadi percuma mau dia zikir, ya, seharian dari pagi sampai malam selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bertapa dia, tapi zikirnya ya sia-sia, gitu. Maka inilah pentingnya sebuah ilmu, ya, pentingnya kita mempelajari ilmu, ya, mempelajari Al-Qur'an beserta tafsir-tafsirnya. Kemudian barometer yang kedua apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahya wahyun, ya. Apa itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sunnah, apa makna sunnah? Ma warada 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw taqririn. Apa-apa saja yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya, perbuatannya, sifatnya, dan pembenarannya, ya. Contoh perkataan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Nah, ini qaulnya, perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sisi ahlus sunnah, ya, di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, perkataan Rasulullah adalah barometer seorang muslim, barometer seorang hamba dalam beramal suatu ibadah, ya. Maka apabila seseorang tersebut mengamalkan di luar perkataan Rasulullah SAW, maka amalan itu sia-sia, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya, barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perkara itu dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak, sia-sia. Dalam riwayat lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, ya, barang siapa yang mengada-ngada suatu perkara yang bukan dari kami, fahuwa raddun, maka
itu menjadi sia-sia, tertolak, bahkan berdosa, ya, bahkan berdosa. Jadi kalau kita lihat ada orang sholatnya itu nggak jelas dia ngambil dari siapa, caranya, tata caranya nggak jelas dari siapa. Dia bilang dari gurunya, tapi kita nggak pernah dapati tata cara sholat seperti itu di dalam hadis, di dalam buku-buku ulama, nggak ada. Ya, misalnya sholat sambil joget-joget, ya, sholat sambil geleng-geleng kepala, apalagi banyak ya, sholat sambil pejamkan mata, atau yang tidak pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila ada yang mengamalkan seperti itu berdosa. Ya. Kemudian contoh fi'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya banyak ya. Seperti Rasulullah itu ya menerima hadiah. Rasulullah itu menolak sedekah, akan tapi beliau menerima hadiah. Maka sunnahnya kita itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang ngasih kita hadiah, nggak boleh kita tolak. Iya, sebaiknya kita terima hadiah itu. Inilah barometer kita dalam beragama. Seterusnya ya, sifatnya juga bahwasanya Rasulullah itu memiliki jenggot, yaitu sifat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai seorang Muslim menjadikan itu sebagai barometer kita, standar kita dalam beribadah. Nah, jadi ini yang kedua ya, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahya wahyun, yang mana itu adalah wahyu dari Allah. Jadi perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah itu semuanya adalah wahyu dari Allah. Itu bukan akal-akalan dari Rasulullah SAW, bukan pandi-pandian Rasulullah, bukan. Ya, akan tapi semua itu datangnya dari wahyu Allah yang perintahkan itu. Apa dalilnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia mengucapkan sesuatu itu dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ya semua itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Iya, ini dalilnya. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian itu mengalami perbedaan atau kegoncangan fi syai'in pada suatu masalah, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikan masalah itu pada Allah dan Rasulnya. Kembalikan pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan hadis. Iya, ini dalilnya. Kemudian masalah yang baru, al-akhdhu bi ahadits al-ahad fil aqaid. Hukum mengambil atau mengamalkan hadis ahad ya fil aqaid, dalam masalah akidah. Nah, apa itu hadis ahad? Ada yang tahu sini apa itu hadis ahad? Hadis ahad itu dia yang periwayatan itu satu-satu, ya, nggak banyak dia, singkatnya itu. Kalau antum mau luas lagi, nantilah belajar sama guru mustalah hadis, ya, karena kita nih belajar akidah, jadi anak jelaskannya sekedarnya aja. Hadis ahad itu yang perawinya periwayatan satu orang atau dua, dikit dia. Beda dengan mutawatir. Kalau hadis mutawatir banyak, ya, dari jalan manapun dia banyak yang meriwayatkan, gitu. Beda dengan ahad. Nah, sekarang apa hukum mengambil atau mengamalkan hadis ahad ini? Iya, dalam masalah akidah lagi, ya. Yara ahlus sunnah wal jamaah, ya, anna kullama thabata wa sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wajibal qat'u bihi wa i'tiqaduhu wal 'amalu bihi sawa'an wasala ila darajati tawatur am kana ahad. Ya, maka ulama ahlus sunnah wal jamaah itu berpendapat atau berpandangan bahwasannya setiap yang telah tetap dan benar dari Nabi SAW, maka wajibal qat'u bih, wajib
mengamalkannya, wajib mengambilnya, wa'tiqaduhu wal amalu bih, dan meyakininya, ya, wal amalu bih, dan beramal dengannya, sawa'an wasala ila darajatit tawatur am kana ahad, ya, sama saja, ya, mau dia itu hadis mutawatir atau ahad, maka kita wajib untuk mengimaninya, iya, sawa'an kana fil i'tiqadat aw fil amaliyat, sama saja, baik itu masalah akidah, keyakinan, atau masalah ibadah, ya, masalah amalan, ya. Ai al masailu wal ahkam al fiqhiyah. Amaliyat di sini itu maksudnya al masailu wal ahkam al fiqhiyah, itu masalah dan hukum-hukum fiqih, iya. Jadi itu ya, walaupun hadisnya hadis ahad, kita wajib meyakininya, wajib mengamalkannya, iya. Apalagi tawatur, apalagi mutawatir, ya. Baik, dah. Ini kita loncati, ya. Kita loncat asbab, atau kita cukupkan sampai di sini dulu ya, karena kita tadi udah 35 menit di jam pertama. Ya, ini sudah lewat 15 menit sudah lewat. Maka kita cukupkan sampai di sini saja. Kita sudah sampai halaman 11. Jadi yang itu murojaah ya. Ya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.